mungkin banyak yang bertanya, kok kenapa baru sekarang kalau memang banyak yang salah, kenapa baru apa ya, ibaratnya kemarin-kemarin kemana aja, ibaratnya sudah dari 2001. Kita akan membahas bersama dengan PLT Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Bapeti, ada Bapak Didi Nurdiatmoko. Terima kasih Pak Didi telah bergabung bersama kami Pak Didi. Melisa. Tadi kalau kita lihat jumlah investor kripto di Indonesia luar biasa. Perkembangannya bahkan dari 4 juta ke 11 juta, kini sudah di 2022 mencapai 16,55 juta. Tapi kemarin ini kan Bapeti dipanggil oleh Ombudsman ya terkait dengan proses pembentukan bursa kripto ini. Boleh tahu Pak, apa yang dibahas dalam hal ini? Sebelum saya menjawab itu, saya ingin menyampaikan latar belakangnya itu dulu ya. Jadi tadi sampaikan 4 juta, 11 juta, 16,5 juta. Tentu yang kita perlukan di sini adalah bagaimana melindungi yang 16,5 juta ini. Betul. Ya kan? Jadi heavy kami, fokus kami adalah bagaimana melindungi yang 16,5 juta ini. Gitu kan. Jadi ketika kami akan memproses, kami saat ini sedang memproses bursa aset kripto, maka kami harus memastikan bahwa bursa aset kripto ini mampu memberikan perlindungan kepada setidaknya sekarang adalah 16,5 juta orang pelanggan itu. Nah, dalam proses itu tentu kami juga melihat persyaratan-persyaratan apa yang harus dipenuhi oleh perusahaan akan mengajukan itu. Jadi persyaratannya sudah ada di dalam Perba 8 tahun 2021, itu sudah jelas persyaratannya. Namun kami juga melihat bahwa bukan hanya persyaratan formalnya, tetapi apakah substansinya itu sudah ada atau belum. Misalnya begini contohnya. Perusahaan itu ada direksinya, gitu kan? Direksinya harus bla 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 bla, oke, sesuai dengan Perba 8. Tetapi ketika kami melakukan fit and proper terhadap mereka, ternyata menurut penilaian kami ini belum pas, ya, direksi ini belum pas untuk menjadi direksi dari perusahaan bursa aset kripto. Sehingga dengan demikian kami kembalikan ke perusahaan itu, ini belum pas, agar itu diperbaiki. Nah, ini sih memang memakan waktu. Nah, sehingga yang tadinya rencananya dulu terbit di 2021 gitu kan, akhirnya ini juga molor-molor terus karena kami heavy-nya adalah pada perlindungan masyarakatnya. Gitu. Jadi kami tidak mengejar tenggat waktunya, ya kan, walaupun sekarang Pak Menteri saja minta tenggat waktunya itu jelas bulan Juni, ya kan, tetapi kami heavy-nya lebih kepada mampu nggak ini bursa ini nanti melindungi masyarakat. Itu kan juga yang dibahas dalam Ombudsman pertemuan itu kemarin, atau memang perlindungan inikah yang memang menjadi permasalahan, karena tadi kalau Anda katakan bahwa molornya dikatakan memang kan di 2020 ya Pak targetnya kan, kemudian bisa terbentuk di 2021 seperti itu. Apa kemudian kan orang bertanya, kenapa kalau memang perlindungan ini apa masalahnya di mana? Bentuk perlindungan yang ingin dilindungi itu seperti apa sebenarnya sampai akhirnya molor? Ya, jadi kalau kita lihat di dunia ini belum pernah ada bursa aset kripto. Kalaulah Indonesia mendirikan, ini adalah yang pertama di dunia, ya kan? Sehingga kami memang berupaya untuk membuat bursa kripto ini mampu betul-betul melindungi masyarakat. Kalau kita lihat, ya kan, 16,5 juta pelanggan aset kripto ini, 48% usianya antara 18 sampai 35 tahun, ya kan? Kemudian kalau kita lihat nilai transaksi per transaksi, 70% itu nilai transaksinya di bawah 500.000. Berarti memang anak-anak muda yang kemungkinan besar mereka lebih kepada ikut-ikutan, belum memahami betul, gitu kan, belum memahami betul bahwa aset kripto ini sangat fluktuatif, sangat volatile. Sehingga kami perlu bursa yang mampu mengedukasi masyarakat, mengarahkan masyarakat untuk memastikan bahwa ketika berinvestasi di kripto ini ada risiko yang harus ditanggung jika perhitungannya tidak tepat. Nah, gitu loh. Jadi kami akan mengarahkan ke situ, sehingga proses untuk memastikan bursa mampu seperti itu, ini memang kami agak ya kalau dikatakan lambat, iya lambat, tapi kami ingin memastikan bahwa mereka harus mampu untuk itu. Nah, ketika kemarin kami dipanggil oleh Ombudsman,
kalau ombudsman itu kan biasanya karena ada pengaduan, ya kan. Nah, salah satu dari yang mengajukan bursa kripto ini mengadu ke Bapepti bahwa mereka kok ya katakanlah lama lah begitu kira-kira. Ya kami jelaskan kepada ombudsman mekanismenya, prosedurnya seperti apa, dan heavy-nya kami seperti ini. Oke, gitu. kalau ada berbicara prosedurnya, ada syarat-syaratnya, boleh dijabarkan apa mungkin syarat bagi mereka, Pak Didi, yang memang mengajukan ingin menjadi calon bursa ini? Sudah jelas semuanya ada di Perba 8 2021. Dan kami akan menguji kembali. Jadi contohnya tadi yang saya sampaikan, harus punya direksi dengan latar belakang ini. Nah, tentu kami akan menguji kembali, ya kan, betul nggak dia memiliki pemahaman yang memadai tentang aset kripto. Sejauh ini memang masalahnya di background dari... Bukan hanya itu ya, tentu bukan ini hanya ya. salah satu ya, hanya salah satu, bukan hanya itu. Tapi masalah yang biasa yang ditemuin selain itu apa, Pak? Misalnya gini, SOP, ya kan, SOP terkait dengan aset kripto tentu akan beda dengan SOP terkait dengan bursa berjangka komoditi atau bursa berjangka saham, ya, tentu akan berbeda, ya. Jadi kadang-kadang sudah ada SOP-nya, dokumen SOP-nya sudah ada tebal begini, tapi ketika kami pelajari ini tidak menggambarkan bagaimana perlindungan terhadap pelanggan-pelanggan aset kripto. Nah, kami minta itu diperbaiki, tentu kami balikin lagi, ibaratnya kalau ujian, ya kan, ujian disertasi, ini kita saya dosen pembimbingnya, balikin lagi gitu untuk diperbaiki. Oke, baik, kita akan lanjutkan perbincangan ini, Pak Didi. Tentunya kita ingin tahu, Pak Didi, balik lagi tadi kalau Anda katakan syaratnya mungkin sudah ada tertulis dalam Perba 8 2021. Tapi kemudian kita ingin tahu sebenarnya kalau tadi syarat-syaratnya udah ada, kemudian tahapannya apa? Setelah mungkin memang persyaratannya sudah terpenuhi, kemudian apa? Gitu. Ya, tentunya ada persyaratan-persyaratan secara formalnya dulu ya, ya kan? Itu kan ada berbagai syaratnya, tentu minimal ada dokumennya dan sebagainya gitu kan. Nah, tentu setelah itu kami akan melakukan pengujian, ya kan? Ketika pengujian itu apakah substansi dari dokumen itu sudah memenuhi atau tidak. Nah, ketika itu belum memenuhi, kami minta agar itu segera diperbaiki kembali. Nah, diperbaiki nanti dikembalikan ke kami, begitu seterusnya. Jadi seperti kalau ujian skripsi saya juga kira-kira seperti itu gitu kan. Saya bikin skripsi, dosennya bilang ini coret-coret ya perbaiki gitu. Oke, sampai akhirnya memenuhi syaratnya. Iya. Tapi sejauh ini berapa sih, Pak, sebenarnya calon-calon yang sudah mengikuti prosesnya dari awal? Lebih dari satu saat ini, ya, lebih dari satu perusahaan yang sudah mengajukan perizinan untuk bursa aset kripto. Dan progresnya sudah seperti apa, Pak? Sama, semuanya masih bolak-balik, ya kan. Dan memang yang dibutuhkan sebetulnya hanya satu bursa aset kripto. Jika nanti lebih dari satu itu nanti memenuhi, tentu kami akan membuat semacam beauty contest-nya. Mentoknya di mana sih, Pak? Kalau boleh tahu ini tantangan masalahnya atau jadinya? Jadi karena kita menghadapi kondisi yang baru. Bursa ini belum pernah ada, bursa kripto ini belum pernah ada. Kami menganalogkan ini dengan bursa yang sudah ada. Kita lihat BEJ itu modelnya begini, bursa berjangka komoditi modelnya begini, dan kami mengikuti model seperti itu. Tetapi tentu teknologinya beda, ya kan? Teknologinya beda. Kripto barang yang berbeda dengan saham. Betul. Kalau tadi Anda katakan ini lebih dari satu, Pak Didi, calon ya. Rata-rata, Pak Didi, ini masalah dari para calon-calon ini ada di mana, Pak? Masalahnya adalah menghadapi teknologi kripto ini. Oh, itu belum terbaca dari para calon-calon ini? Iya, gitu ya. Teknologi kripto ini, yang dimana teknologi kripto ini selalu berubah sangat cepat, ya kan? Berubah sangat cepat. Teman-teman anak-anak milenial ini, adik-adik milenial ini yang bermain di kripto, ini kan mereka sangat cepat ketika melakukan perubahan-perubahan itu, ya kan? Gitu. Jadi inovasi-inovasi mereka sangat luar biasa, gitu kan? Dan masalahnya, mostly kebanyakan itu adanya di luar negeri, gitu kan. Nah, ini yang menjadi bagaimana mekanisme pengawasannya ke situ itu. Jadi ini selalu kami tanyakan ke mereka, gitu kan, ke calon-calon bursa ini. Kami akan menanyakan bagaimana mekanisme Anda. Nah, mereka mengatakan ini. Nah, itu yang kami uji. Ya, kami uji gitu. Oke. Nah, ini kan berarti kita mengatakan bahwa ini bergerak dengan waktu ya, kecepatan seperti itu. Apalagi tadi Anda katakan kripto ini harus dinamis. Bahkan cara pengamanannya berarti harus juga cepat gitu. Tapi Pak, kalau ini juga, kalau kita lihat nih, ini kan berarti harus sejalan juga nih, kebijakannya juga harus cepat dong, Pak. Kalau kebijakannya juga
lambat dan ini bergerak terus, nanti bagaimana mengejar? Kebijakannya tidak lambat. Kebijakan sudah ada di Perba 8 itu adalah kebijakan. Ya. Sekarang calon ini comply nggak dengan Perba 8 itu? Ketika itu nggak comply, apa saya harus memberikan? Ibaratnya begini, ya, Anda mau ujian SIM, ternyata naik motornya jatuh, nggak bisa, nabrak, apa harus saya luluskan? Kalau saya polisinya, ya kan? Ulang lagi dari awal, kan gitu kira-kira. Nah kalau kami nggak ulang lagi, tapi ini perbaiki, ganti atau apa gitu. Artinya tidak ada batas waktu yang menetapkan harus tahun ini, harus itu atau gimana? Saat ini ada batas waktunya karena bos saya sudah minta bulan Juni. Oke. Ya kan? Nah dengan demikian saya rubah strateginya. Nah strateginya apa nih Pak? Kalau kemarin ini belum pas balikin, ya kan? Kami nunggu dengan manis. Sekarang ini belum pas. Anda seharusnya ini loh, ini. Jadi kami berikan semacam asistensinya, ya kan, supaya mereka lebih terarah lagi, ya kan, perbaikan lebih terarah, harapannya bisa lebih cepat, gitu kan. Kalau kemarin kan ini belum pas kita balikin, harapannya 2 minggu balik lagi ke kami, ternyata 2 bulan baru balik lagi ke kami, gitu kan. Jadi kan ini juga waktu juga kan, gitu kan. Jadi sekarang kami coba rubah strategi, kalau ini nggak pas, ini loh butir-butir yang tidak pas, kami maunya tuh begini. Ya, kami berikan asistensi itu kepada semua calon itu, gitu kan. Nah, nanti kami akan lihat mana yang lebih baik dari calon-calon ini, karena yang dibutuhkannya satu bursa saja. Apa tanggapan dari para calon ini Pak terkait dengan memang perubahan strategi ya yang saat ini, karena sudah pastinya mereka mengikut dari awal dan menanti sekali dengan hal ini. Kan ini ada perubahan strategi, berarti mereka harus ya ibarat belajar mengulang kembali. Saya sebetulnya nggak mengulang kembali. Bahkan menurut saya memberikan Anda kelemahannya di sini loh. Mempelajari kembali, mungkin seperti itu? Tidak. Karena Anda tuh kurangnya di sini loh. Maksud kami itu perbaikilah ininya loh, bukan yang itu. Nah, kalau kemarin kan kami koreksinya di sisi sini, ya kan di tabel 1 misalnya, tapi yang diperbaiki tabel 3, misalnya seperti itu. Sehingga akhirnya kan nggak nyambung lagi kan gitu. Nah kalau sekarang ini loh tabel 1, perbaiki seperti ini, gitu kan. Tabel yang ini udah tabel yang ini masih kurangnya ini. Jadi harapannya sih ini lebih checklist mereka bisa kerjakan lebih cepat lagi. Harapannya seperti itu. Karena sekarang saya juga sudah ditarget oleh Pak Menteri bulan Juni sudah harus jadi. Tentunya ya kami mau merubah strategi kira-kira seperti itu, gitu kan. Ini gitu. kalau dilihat Pak kalau Juni kan berarti kurang lebih butuh 3 bulan ya Pak ya ini kurang lebih lah ya. 4 bulanan lah. Tapi kita lihat nih strategi ini. Nah, apakah mampu untuk bisa dikatakan ya tadi menyelesaikan PR para calon bursa ini untuk memenuhi persyaratan yang memang dibutuhkan untuk sebuah bursa kripto? Anda yakin dengan hal itu? Saya kok yakin begitu ya, saya yakin begitu karena waktu kemarin saya juga menerima masukan dari pendaftar ini, Pak, kami kadang-kadang nggak ngerti bahwa maksudnya perbaikan itu yang mana sih, nah gitu loh. Ya, jadi sekarang kami ini loh yang diperbaiki, gitu loh. Ini perbaiki, udah ini aja, jangan melebar kemana-mana. Gitu. Oke. Karena mungkin yang jadi permasalahannya kenapa baru sekarang Pak dikasih tauin, mungkin itukah karena akhirnya berubah bisa jadi strategi. Seperti makanya, ya. Artinya kita sama-sama belajar, ya kan? Kami juga belajar kok nggak maju-maju juga ini, ya. Ketika nggak maju berarti strategi yang kemarin kurang pas kan, gitu kan? Kami rubah strategi ini, harapannya ini menjadi lebih cepat. Oke. Mungkin banyak yang bertanya, kok kenapa baru sekarang kalau memang banyak yang salah, kenapa baru ibaratnya kemarin-kemarin kemana aja, ibaratnya sudah dari 2001 sekarang 2022 masuk 2003 nih setelah akhirnya diketok untuk Juni harus sudah selesai. Ini kan mungkin jadi pertanyaan Pak. Mungkin apakah di sini harus ada diluruskan akhirnya memutuskan untuk mengubah strategi di sini? Ya, jadi begini. Saya memang tidak bermaksud yang lain menjadi PLT Kuala Bapepti itu bulan April 2022 kemarin, dan saya melihat bahwa memang harus ada semacam percepatan perubahan untuk perubahan strategi lah lebih cepat lagi. Nah, jadi sejak 2022
saya coba merubah strategi itu, tetapi objektifnya adalah perlindungan masyarakat. Ini yang nggak bisa kami tawar, gitu loh. Perlindungan masyarakat inilah yang utama. Saya boleh disalahkan kaitannya dengan waktu yang tidak tepat waktu pendiriannya ya. Tetapi daripada saya mendirikan tepat waktu, mendirikan bursa tepat waktu, tetapi perlindungan masyarakatnya tidak terwujud, saya lebih memilih perlindungan masyarakatnya. Ya. Nah, tampaknya ini juga menjadi perhatian dari pimpinan saya, dari Pak Menteri, bahwa ya sudah, pokoknya sekarang Juni sudah harus didirikan ya, dibangun bursa kripto. Nah, makanya sekarang memang ya lari. Oke. Ya kan, bukan berarti kemarin itu jalan santai ya, tetapi istilahnya kemarin itu kami lari dengan semangat pelari 800 meter, sekarang kami semangat dengan pelari 100 meter 100 kira-kira meter ya, gitu Pak, jadi lebih kencang Iya. lagi. Tapi artinya dengan perubahan strategi tidak mengubah syarat dan ketentuan ya, Pak? Tidak, Ya? Tidak ya? Syarat Oke. tertentu tidak berubah. Dan tidak ada syarat-syarat baru seperti Tidak itu ya? ada. Nah, kalau Anda ingin, tadi niatnya adalah untuk melindungi dan seperti itu. Tapi kalau kemudian bagaimana publik setidaknya, mungkin para kandidat ini juga bisa memantau dan secara transparan progres ini seperti apa, Pak? Kalau para kandidat, ya itu jelas setiap mereka memasukkan perbaikan, ya kan, ada proses di kami, itu sekitar tergantung yang itu apa ya, ada katakanlah seminggu atau 2 minggu, itu segera kami sampaikan, ya hasilnya seperti ini, yang ini oke, yang ini tidak, ini tolong, yang tidak tolong diperbaiki lagi. Itu udah langsung, dan itu kami lakukan secara online, artinya cepat ya. Cepat, ya. Mereka tahu progresnya sampai mana gitu kan, kemudian apa saja yang kurang, apa yang harus diperbaiki, itu mereka sangat tahu gitu. Nah, tentu kalau untuk publik saya tidak bisa membuka itu semuanya, tetapi kami juga melaporkan secara berkala, memang ini belum gitu kan, ini sudah ada calon gitu. Dan untuk diingat juga bahwa yang kami bangun itu bukan hanya bursa ya, tapi ekosistem kriptonya. Ada bursa, ada clearing berjangka kripto, dan ada kustodian. Nah, ini tiga-tiganya juga belum ada, gitu kan? Tiga-tiganya belum ada. Jadi kami juga minta agar kalau Anda nanti bikin bursa, paketnya ini Anda nanti akan kerjasama dengan siapa, gitu kan? Karena perusahaan kastodi, perusahaan clearing ini juga harus ada, tetapi mereka tidak boleh terafiliasi. Nah, gitu kan? Jadi ini kan 3 pihak. Jadi kan kira-kira nanti perdagangannya di bursa, penyelesaian settlementnya itu di clearing, ya kan, di clearing, kemudian aset kriptonya itu disimpan di kastodian. Nah, gitu. Jadi ada 3 pihak, sehingga ini nggak bisa saling lari, gitu kan, gitu. Jadi kalau ada yang nakal, ini salah satu pihak dari 3 ini yang akan megang gitu loh. Satu nakal, 2 akan pegang. Jadi mereka nggak akan lari. Gitu, kira-kira seperti itu. Oke. Berarti ini kalau dilihat stakeholdernya banyak dong, Pak ya? Ya. 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 Dan ini juga Maka masuk ekosistem. Yang masuk kami bangun dalam ekosistem. pemilihan tadi juga ya, dilihat dalam persyaratan Ya. yang menentukan bahwa dia layak atau tidak layak. Oke, Pak, misalkan ini kan semua on progress, semua calon kandidat sudah ada. Bila ternyata ada yang mau masuk di pertengahan, kita katakan aja di tengah-tengah nih ada calon kandidat baru yang ingin masuk dalam persaingan ini, bolehkah? Monggo, kami terbuka, ya kan? Kami terbuka. Tapi dari awal saya sudah katakan kami hanya butuh 1 bursa kripto, 1 clearing, dan 1 kastodian. Kalau ada lebih dari 1, monggo, kami akan melakukan beauty contest tentunya. Oke. Ya kan? Artinya yang terbaik dari yang memenuhi. Kalau dari lebih dari 1, hanya 1 memenuhi, ya itu. Tapi kalau lebih dari 1 yang memenuhi, ya kami terpaksa harus melakukan beauty contest. Oke, artinya itu tidak menyalahkan prosedur. Tidak. Bila di tengah perjalanan ada seorang kandidat baru yang datang untuk mengikuti kontes ini, untuk mengikuti fit and proper test, bisa dikatakan seperti itu ya. Oke, baik. Kita melihat ini bahwa aset kripto tumbuh dengan pesat, kemudian nilai transaksi hingga ratusan triliun. Ini kita lihat perjalanannya ini. Tapi bagaimana Bapepti akan mengawal bahwa bursa ini akan bisa dikatakan benar-benar terbentuk dengan niatnya tadi adalah untuk memberi pengamanan, perlindungan masyarakat. perlindungan pada masyarakat. Ya, kami akan berupaya itu.
ya kan, dengan strategi kami ini. Saya sekarang punya dashboard di kantor saya, ya kan, terhadap yang kandidat ini progresnya seperti apa, gitu kan, gitu. Dan kalau perlu kami menghubungi melalui telepon jika perlu, ya kan. Tetapi sebetulnya itu kan sudah ada di dashboard di online kan, di mekanisme online-nya sudah ada. Jadi sebetulnya mereka juga tinggal melihat progresnya jawaban kami kira-kira seperti apa. Nah, tapi kan kadang-kadang hari ini kami ngasih jawaban harus diperbaiki, baru mereka menanggapi minggu depan, misalnya seperti itu. Nah, yang seperti itu yang sekarang kami telepon. Nah, itu sudah ada jawabannya, tolong segera. Nah, kalau kemarin mereka nggak menjawab, ya kami diemin. Nah, itu bedanya. Ya, jadi sekarang kami tadi yang tadinya kami lari dengan kecepatan seolah segala pelari 800 meter, sekarang saya sebagai pelari 100 meter yang harus segera lebih kencang lagi. Gitu. Oke, Pak Didi, ini kalau dilihat juga di masa transisi peralihan wewenang pengawasan kripto ke OJK, bagaimana ini bisa mempengaruhi proses pembentukan bursa dan ekosistem kripto di tanah air? Mungkin kan karena peralihan ini kan juga akhirnya mengubah juga, apakah nanti jadi lebih panjang atau kemudian ini kekhawatiran-kekhawatiran yang muncul di masyarakat dan seperti apa Anda? Justru itu ya perintah Pak Menteri kami ya kan, pindahkan ke OJK ketika ekosistem ini sudah berjalan baik. Kan di Undang-Undang 4 2023 itu kan ada masa transisi 2 tahun. Ya kan? Nah, pastikan sebelum 2 tahun ini ekosistem sudah terbentuk dengan baik sehingga itu nanti bisa dipindahkan ke OJK. Jadi kami tidak memberikan barang yang belum jadi ke sana gitu loh. Jadi kami akan lengkapi dulu. Nah, tentu karena ini sudah ada Undang-Undang 4 2023, tentu proses ini juga kami akan koordinasi dengan OJK. Artinya kalau ibaratnya estafet gitu kan, lari estafet ini adalah dalam rangka menyerahkan tongkat itu, jadi kita ada saat yang bersamanya gitu. Oke. Baik, terakhir Pak Didi, jadi kita lihat memang peminat dari dari calon-calon yang bursa kripto ini memang cukup tinggi, bahkan jumlah investasi atau kita lihat di sini jumlah para investornya pun tinggi. Dari sini kita juga lihat Bapepti tadi niatnya adalah ingin memberikan keamanan dan melindungi masyarakat. Bagaimana semuanya ini bisa berjalan tepat waktu, yaitu ketok palunya kan Juni ya Pak ya. Bagaimana ini bisa berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan? Karena semua menanti bursa kripto ini. Ya, saya bilang, saya sekarang kalau kemarin melakukan monitoringnya itu mungkin 3 bulanan, sekarang saya mingguan, ya kan? Ini kandidat nomor 1 progresnya kayak gimana, kandidat nomor 2 progresnya kayak gimana, tolong dikejar dan seterusnya gitu. Sehingga harapannya mereka juga ikut ya terusik lah supaya mempercepat proses. Jadi termasuk kami datang menanyakan langsung kira-kira kesulitannya di mana sih? Seperti yang disampaikan. Kalau dulu kami hanya mengatakan kurangnya ini silakan. Kalau sekarang kurangnya ini tolong perbaiki begini. Sampai kesulitannya di mana? Jadi kami udah seperti promotor, ya kan? Bapak itu udah seperti promotor ke para kandidat ini, kira-kira mereka kurangnya apa, kesulitannya di mana, dan kami sarankan solusi-solusinya kira-kira seperti apa. Pak Didi, tunggu, kalau terakhir Anda katakan bahwa memang masih boleh ada kandidat baru yang masuk, kemudian ini masih dalam proses pencarian pemilihan, kan Juni harus sudah ketok palu, artinya ada fase di mana sudah harus ada nama-nama di situ. Ya. Nah, ini artinya Anda membatasi kira-kira sampai bulan apa mungkin? Secara teoritis, ya ini secara teoritis, kalau memasukkan itu di bulan Maret sudah nggak bisa lagi. Dari sisi waktu ya, gitu kan. Secepat apapun kalau memasukkannya di bulan Maret itu udah nggak nututi di Juni ini. Artinya sekarang Februari sudah tanggal 9, ya mungkin kalau sampai di 20 hari di bulan Februari ini masih ada yang memasukkan, itu masih teorinya ya masih mungkin ya, teorinya masih mungkin gitu kan. Tapi kalau masukkan Maret, teorinya udah nggak mungkin lagi, teorinya. Ya. Oke, baik Pak Didi, kita harapkan tentunya ini berjalan sesuai dengan
strategi baru ini mampu untuk dapatnya mengembalikan kepercayaan investor-investor kripto ini yang jumlahnya begitu pesat dengan menanti bursa kripto ini. Terima kasih Pak Didi telah bergabung bersama kami.